Ya, bagi Bapak Ibu yang menonton video ini, terutamanya jangan lupa like, subscribe, dan share, sehingga saya semakin semangat untuk bekerja dan semakin semangat juga membuat konten-konten menyangkut dengan kesehatan yang dibutuhkan Bapak Ibu melalui pengalaman, keterampilan, dan pelayanan saya. Ayo kita menyimakkan video ini sampai akhir. Selamat sore Bapak Lius. Ya, sore kakak. Bagaimana? Dari mana ini? Ya, kita dari Penfui. Kebetulan saya beberapa kali lewat di sini. Saya sempat lihat papan nama, ada tertulis tempat pijat tunanetra Rubadeo, dan kebetulan sekali saya sedang mengalami keluhan. Makanya saya berinisiatif datang ke tempat pijat tunanetra Rubadeo Kota Kupang ini sore ini di sini. Izin saya bincang-bincang sedikit Bapak Lius. Boleh. Kira-kira Boleh. Bapak Lius Jarameno ya? Betul. Ya, siap. Betul. Ya. Alasan pemilihan nama tempat pijat tunanetra Rubadeo itu mungkin punya alasan. Coba ada sejarah mungkin. Coba Bapak Lius bagi dan kita dulu. Oke, Ya. silakan ya. Kalau alasan saya pijit tempat nama pijit Rubadeo Kota Kupang ini karena saya mengalami hidup yang sebelum tidak bisa menjadi bisa. Maka dengan pertolongan Tuhan saya bisa melakukan hal yang saya sebut di atas, yang seperti tadi kakak bertanya itu. Tanpa pertolongan Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya beri nama itu Rubadeo, berasal dari bahasa Sabu yang artinya pertolongan Tuhan. Oke. Rubadeo. Ya. Oke, berikutnya Bapak Lius, izin saya bertanya lagi. Kira-kira sejak kapan minat akan pijat ini mulai tumbuh di Bapak Lius? Apakah pernah Bapak Lius sempat kursuskah atau sekolahkah, atau mungkin ada pelatihan di mana sampai Bapak Lius sampai seprofesional ini? Silahkan Bapak Lius. Oke, baik, terima kasih. Saya akan jelaskan. Memang ini bukan kursus, ini bukan pelatihan, tetapi memang sekolah khusus untuk pijat. Yaitu saya masuk di asrama Hidbia Kota Kupang waktu itu tahun 2006, tanggal 29 bulan 1 waktu itu tahun 2006. Setelah saya masuk asrama, di sana membekali ilmu saya dan membentuk pribadi saya mandiri dan kreatif dan hidup mandiri untuk bekerja demi masa depan. Ketika saya mengikuti kegiatan, salah satu profesi yang saya miliki itu pijat. Iya, luar biasa Bapak Lius ya. Pijat ini saya buka dari tahun setelah saya keluar dari panti waktu itu 2011 tanggal 14 Desember tahun 2011. Lalu saya buka pada tahun 2012 tanggal 4 Agustus. Waktu itu tahun 2012 kan. Siap. Waktu itu juga orang belum begitu tahu. Tapi sekarang ini sudah menyebar. Semakin dikenal ya. Ya, dikenal. Ya. Dengar-dengar sudah ada perizinan gitu Bapak Lius. Sudah. Saya sudah urus dari kantor lurah. Dari kantor lurah sudah berikan izin untuk bekerja sebagaimana profesi saya sebagai tukang pijat. Luar biasa. Ini kita masuk di inti nih Bapak Lius. Kalau boleh tahu kira-kira jenis pijatan apa saja dan dia bisa menyembuhkan penyakit apa saja? Mungkin Bapak Lius bisa gambarkan sedikit atau jelaskan sedikit. Yang pertama terkait ini, saya ada lihat ini ada pijat kebugaran. Itu bagaimana tuh Bapak Lius? Kalau pijat kebugaran itu kakak, satunya kita pijat kebugaran ini untuk melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh. Karena kita melebihi beraktivitas kemampuan tubuh, akhirnya tubuh kita lelah, badan merasa pegal-pegal. Dengan badan pegal-pegal itu, maka terganggulah peredaran darah bersih dari saraf ke nadi ke pembuluh, ke sumsum ke jantung. Maka akan terganggu, makanya fisik kita itu kurang maksimal, akhirnya kelelahan kita.
dan membuat tubuh kita itu tidak maksimal lagi kita beraktivitas. Memang pijit ini belum dikenal oleh banyak orang di sekitar Kota Kupang, orang-orang tertentu. Padahal pijit ini memberikan manfaat untuk memberikan kebugaran pada otot dan saraf tubuh kita yang sedang lemah, untuk mengaktifkan semaksimal mungkin agar kita fisik kembali. Itu secara garis besar dari pijit kebugaran yang saya bisa jelaskan. Ada lagi yang lebih spesifik di Pak Pelius, ada kekusun, ada kepala sakit, keseleo, patah tulang. Coba dijelaskan sedikit ya, kepala sakit. Kalau menyangkut dengan keseleo itu, keseleo bisa juga karena keseleo ini pada kaki atau pada tangan atau pada tulang belakang. Itu tidak tidak saja pada kita jatuh, dengan salah aja juga kita keseleo. Pada saat itu kita tidak langsung sakit. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan karena penyebabnya belum terasa. Maka pada saat itu belum terasa, tapi setelah kita bekerja lagi, bunyi lagi kembali pada urat tertentu, ada persenen tertentu, dia terganggu dan itu sakit berkepanjangan dari keseleo itu. Maka dengan urut ini bisa menyembuhkan, walaupun minum obat, tetapi yang keseleo atau tasala itu tidak kembali ke posisi semula, dia tidak akan sembuh karena posisinya juga sudah salah, iya kan? Menarik nih Pak Pelius, luar biasa. Itu menyangkut dengan keseleo. Kemudian patah tulang itu bagaimana cara pengobatan patah tulang karena kecelakaan, karena jatuh pohon, itu bagaimana Pak Pelius? Kalau patah tulang ini perlu saya gambarkan secara garis besar. Kalau patah tulang ini memang dokter memang bisa, tapi kalau patah ancur itu dokter tidak pernah menangani, paling satu-satunya itu amputasi. Wow. Dan kita suruh periksa dulu apakah patah hancur ini uratnya hancur, lebih-lebih urat besar atau dia punya ototnya. Kalau hanya terganggu karena hancur dia punya tulang, itu bisa kita urut dengan rutin. 1 minggu awal pertama itu 3 kali karena dia istilah kontrol posisinya sudah kembali atau belum. Itu patah tulang, karena patah tulang tidak semudah, tapi itu perlu yang punya insting atau kepekaan untuk meraba. Kita kan perlu beraba itu, meraba. Jadi patah tulang itu apakah sudah fungsi betul atau tidak. Kalau ketika dia sudah fungsi, atur lagi dia punya jarak. Kalau biasanya 1 minggu 3 kali, atur lagi 1 minggu 2 kali. Nah, kalau sudah mulai membaik, atur lagi 1 minggu 1 kali. Mulai membaik lagi, atur lagi 2 minggu 1 kali. Dan seterusnya sampai betul. Dan saya pernah memberikan pengobatan pada pasien-pasien yang patah tulang itu 3 bulan 3 minggu 2 hari sudah jalan, padahal patah hancur. Wow, luar biasa. Iya. Ini malah ada di sini jelaskan, masuk angin, demam, terapi jantung. Wow, ini luar biasa. Ada asam lambung, gula darah, rematik, kolesterol. Ini luar biasa, semua penyakit nih. Coba bisa melingkupi semua penyakit nih. Coba Bapak. Yang saya pertamanya lambung dulu. Iya, lambung coba jelaskan. Lambung ini, kalau lambung itu satu, kita jangan terlambat makan. Nanti akan penyebab para dinding lambung karena lambung kita kosong. Dan ketika orang mengalami lambung parah, nanti rasa mual, rasa bombol ludah begitu. Jadi paling bagus itu jangan kalau pulang dari mana-mana atau capek atau sementara lapar, jangan langsung minum air dingin. Kita mesti konsumsi air panas yang bisa kita konsumsi, sehingga angin yang masuk dalam tubuh kita itu bisa keluar lewat pori-pori dan menyegarkan kembali saraf tubuh kita sehingga maksimal. Dan lambung ini juga satu, kalau orang sudah diagnosa penyakit lambung yang pedis-pedis, jangan dulu kalau belum sembuh betul, macam lombok, cuka, seperti itu. Jadi pola makan ya, pola makan harus diatur bagus ya. Dengan terapi ini bisa sembuh. Dan saya sendiri pernah mengalami. Dan itu juga berkaitan dengan terganggunya pencernaan ke usus 12 jari dengan 3 jari. Karena nanti kalau pencernaannya itu lambat, nanti akan ada salah satu ke lendir itu masuk dalam usus itu, nanti akan penyebabnya diare kepanjangan nanti. Ini akibat penanganan asam lambung kalau tidak bagus bisa ya menimbulkan
kondisi yang lebih fatal dari itu ya, Bapak, bisa menimbulkan kematian itu kalau tidak ditangani menurut Oh, iya. medis ya. Iya. Luar Karena biasa. ini memang banyak orang sudah sembuh ketika Iya. saya. Kemudian ini Bapak Lius, ini ada kolesterol ini. Ini bagaimana ini kan tidak masuk akal. Bagaimana kolesterol itu dipijat? Coba dijelaskan sedikit. Kalau kolesterol ini kan begini. Kalau kita sudah diagnosa dokter bahwa kita kolesterol, itu salah satunya kita harus was-was makanan yang berminyak. Salah satunya contoh daging sapi, ayam, atau minyak goreng-gorengan. Boleh juga makan, tuh cuma harus diatur pola makannya. Nah, caranya tidak perlu kita minum obat. Yang saya pernah memberikan pengobatan kepada orang-orang, Kak. Siap. Itu contoh, kita habis terapi, suruh mereka pakai payung jalan di aspal panas. Obatnya sederhana. Iya. Itu nanti dengan sendirinya sembuh. Karena ada dia punya seperti lembekan putih di ujung tumit ini. Siap. Itu karena peredaran darah tidak lancar lagi. Iya. Dengan adanya itu kolesterol itu. Iya. Dan dengan pijit ini bisa menyembuhkan. Saya menjelaskan secara garis besar saja. Iya. Nah, begitu, Kak. Siap. Apa yang saya bisa mampu menjelaskan itu yang saya bisa Oke. memberikan Siap. jawaban. Kemudian demam, gula darah, terapi jantung. Coba jelaskan. 3. Saya jelaskan dulu pertamanya demam. Iya. Demam ini itu karena salah satunya faktor cuaca. Satu, cuacanya itu kita keluar dari ruangan ber-AC, lalu masuk lagi di luar bertemu dengan cuaca alam yang berbeda. Akhirnya kondisi tubuh kita itu cepat merambat salah satu udara yang bertantangan untuk membuat kondisi tubuh kita lemah. Masuk itu demam itu karena dia itu tidak maksimal lagi dia punya kondisi tubuhnya. Dengan pijit ini untuk memberikan pengobatan khusus untuk demam pada titik-titik tertentu yang kita akan memberikan pengobatan pada pijit demam. Demam ini kan bukan karena terlambat makan, tidak. Karena itu tadi cuaca membuat kondisi kita. Siap. Seperti itu. Oke, berikutnya jantung. Bagaimana cara pengobatannya jantung? Kalau jantung itu kan, jantung ini itu salah satunya kita bekerjanya juga melebihi kemampuan tubuh. Akhirnya dengan tidak ada istirahatnya maksimal, kita sering mandi dengan masih sementara berkeringat atau dengan capek. Dan sebetulnya kalau orang yang bekerja keras itu jangan dulu mandi sementara masih capek atau sementara berkeringat atau sementara belum dapat istirahat. Paling utamanya itu kita minum air putih, air hangat dulu untuk melancarkan kestabilan jantung begitu. Sehingga dia terganggu pada saraf jantung ini kan dia sangat berbahaya. Yang saya pernah pelajari dan saya pernah dapat ilmu ini dari sekolah yang saya dapat di Asrama Panti Hidbia waktu beta menerima ilmu di sana. Jadi sudah banyak orang, ada beberapa orang yang sudah mau operasi jantung di Jakarta, mau pasang rim. Tapi beta bilang coba kita memberikan pengobatan. Ternyata puji Tuhan baik tanpa berobat. Hanya terapi dengan minum obat herbal, obat kampung. Iya. Sembuh. Itu secara garis besar kakak dari si penderita jantung. Penderita jantung. Iya. Berikutnya, wah ini katanya ini ada pilek berkepanjangan ini, yang tidak sembuh-sembuh, tetapi dengan terapi pijat saja, pakai pengobatan alternatif pijat saja bisa sembuh. Itu teknisnya bagaimana, coba dijelaskan. Itu pilek itu jangan sampai dia terganggu pada C1 atau C2 atau toraka cervicalis atau ruas tulang leher. Yang terganggunya pada ubun-ubun itu kan melalui saraf. Itu bisa juga memberi kehangatan pada tubuh tertentu sehingga hilang dia punya dia punya pileknya itu. Iya. Itu kalau pilek. Dan itu kalau sudah pilek itu kita jangan minum yang dingin-dingin. Yang ini harus minum yang hangat. Atau bisa juga kita hindari dari kedinginan, harus kita pakai, kalau keluar kita harus pakai alas kepala. Begitu, Kak. Ini semua indera tubuh ini bisa dijangkau dengan terapi pijat ya. Ini saya lihat diare berkepanjangan itu. Konsumsi obat tidak sembuh-sembuh, tetapi ketika
dipijat secara otomatis kesembuh, itu bagaimana itu? Itu kalau diare itu mungkin diare itu dia pengaruhnya itu salah satunya makan yang tidak teratur, artinya masuk angin duluan pada tubuh kita, lalu ada cairan yang masuk dalam usus lebih dahulu baru makanan masuk, itu nanti akan apalagi makan yang berminyak-minyak atau yang agak berkesantan, itu juga efek nanti pada usus, dan itu nanti akan terganggu, dan satu kali kelak akan menflek campur dengan penyebab kondisi tubuh yang tidak stabil. Dengan urut ini kan bisa kita perbaiki dari usus 12 jari sampai usus 3 jari, sehingga kita maksimalkan. Kita tahu bahwa di dalam usus itu apa, karena kita akan melalui urut, ya toh kan? Iya. Jadi setelah urut baru suruh dia minum ini obat kampung, atau suruh minum dia air panas, itu sembuh dengan sendirinya, sembuh. Atau oles geliga di telapak kaki dengan disela jari kaki ini. Wah. Itu kan supaya walaupun sederhana tetapi sangat berkhasiat yang saya pernah memberi obat itu secara garis besar. Ya, menyangkut dengan penderitaan gula darah, dengan pijat ini kakak bisa sembuh asalkan gula darah ini jangan sampai gula darah penyakit turunan. Itu memang tidak bisa kalau penyakit gula darah penyakit turunan. Tetapi kalau penyakit gula darah bawaan dari faktor makanan yang kita konsumsi di saat-saat sekarang kan banyak berbahan kimia, bisa disembuhkan. Itu singkatnya dari gula darah bisa memberikan pengobatan sesuai dengan jenis penyakit gula darah itu. Kemudian kepala sakit, Ibu. Kepala sakit yang berkepanjangan itu bisa saja migrain. Migrain memang ada obat medis, cuman itu hanya penenang sementara saja. Tetapi dengan pijit ini bisa sembuh, dan ada juga dia punya obat kampung atau herbal kampungnya itu untuk menyembuh total kepala sakit itu. Ada juga kepala sakit karena benturan pada saat celaka atau jatuh, itu kita lihat dan kita dengar juga dari si penderita itu apakah hasil dokter itu sudah sesuai dengan dia punya penderitaan. Kalau kata dokter bilang sudah tidak apa-apa lagi pada kepala yang mengalami benturan atau apa, tinggal diberikan obat untuk mengeluarkan darah yang beku dalam saraf kepala itu, sehingga dia bisa memulihkan secara maksimal, sehingga tidak ada lagi mengalami kepala sakit, dan itu juga bisa diobati. Lalu juga macam ke leher sakit juga itu kan penyebabnya karena bisa juga leher tegang, darah tinggi juga bisa pijit darah tinggi ini. Ada darah tinggi karena mungkin macam makan daging atau mungkin pikiran dengan berbagai macam hal dalam kehidupan yang ekonomi lemah, atau mungkin usaha yang lagi turun penghasilannya, sehingga bisa juga pikiran, dan juga stroke juga. Stroke ini saya sudah pernah obati juga, sembuh juga. Stroke ini kan bisa juga karena ekonominya itu lemah, akhirnya berpikiran gangguan pada depresi atau gangguannya pada pikiran, sehingga dia kurang kontrolnya dengan emosionalnya, akhirnya pembawaannya itu bisa stroke. Ada stroke ringan, ada stroke berat, dan ada stroke yang sedang. Nah, dari itu kita bisa memberikan pengobatan untuk bisa memberikan kesembuhan. Kalau stroke karena stres pikiran itu banyak, bikin hiburan-hiburan bisa sembuh juga. Kalau memang bukan penyakit, tetapi kalau penyakit itu butuh pengobatan maksimal 1 sampai 5 bulan bisa sembuh. Itu singkat dari penjelasan yang saya bisa sampaikan pada saat ini untuk luar biasa, Pak Alius. Pak Alius sudah menjelaskan banyak soal kegunaan dari terapi pijat itu sebagai pengobatan alternatif selain medis. Ya, pengobatan luar biasa. Ini sekarang saya ini mengenai pijat,
Ya sudah pikir Bapak Lius sudah jelas sedikit tentang fungsi kegunaan dari pijat alternatif, pijat yang lebih khusus kan pijat tunanetra rubah dia luar biasa, karena betul-betul rubah dia yang membawa berkat betul-betul bagi sesama. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan. Rubah dia pertolongan Tuhan. Siap. Ini saya bicara mau tanya soal kategori usia ini. Apakah ini hanya orang dewasa atau anak-anak? Oh, itu dari umur, kalau anak-anak itu mulai dari usia 2 bulan sampai 10 tahun. 2 bulan? Ya, dari umur 2 bulan sampai 10 wow, tahun. itu masih bayi sekali itu. Bagaimana penanganan itu? Anak kecil, masih sangat kecil itu. Tentu saja kita takut. Coba dijelaskan. Kalau pijat anak kecil ada dia punya takaran atau ada dia punya dosisnya. Ada dia punya cara tekanannya atau cara penekanannya itu. Iya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kita sudah pelajari hal itu di waktu kami sekolah di sana, di asrama waktu itu. Iya. Jadi mulai dari usia 2 bulan sampai 10 bulan sampai 1 tahun itu dosis yang sama. Ketika usia beranjak dari 1 tahun sampai 2 tahun itu sama dengan memberikan dari 1 tahun sampai 3 tahun. Demikian juga dari 3 tahun sampai 5 tahun lagi itu 3 tahun dengan 5 tahun sama. Kemudian 5 tahun lagi ke atas sampai 10 tahun beda lagi dia punya cara ini. Karena beda fisik kan. Jadi juga dia punya kenekanannya pasti beda. Kemudian kalau sudah usia remaja, kita tanya dulu dia mengalami apa, sakit ke mana. Kalau usia yang mulai dari 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa menjelaskan. Demikian juga yang usianya dari 5 tahun ke 10 tahun, itu kita bisa tanya secara garis besar sehingga kita tahu dia punya penyebabnya. Iya. Dia sakit kepanjangannya karena apa? Begitu. Oke. Ini hanya dikhususkan untuk pria atau wanita juga? Pria wanita semua? Semua, pria wanita. Banyak. Itu zaman kalau bagi wanita, karena kebanyakan kan pikir ke arah yang hal-hal yang ini positif, yang negatif. Tetapi saya tidak memaksa juga. Tetapi banyak orangnya datang, ibu-ibu datang pijat di beta juga di situ. Siap. Iya. Apakah berikutnya terakhir ya Bapak Lius? Apakah pijat alternatif ini hanya pengobatan itu hanya di tempat pijat di tempat ini, atau bisa diundang ya ke tempat kita, pijat panggilan ya, itulah semacamnya itu? Bisa dipanggil ke rumah, bisa ke hotel. Intinya kasih tahu alamat yang jelas, atau bilang perlu kalau ada yang perlu kan. Ya kan sekarang ojek online atau Grab. Jadi pesan saya siap 24 jam. 24 jam ya. Jangkau. Intinya sesuaikan saja. Terakhir mungkin ada pesan dari Bapak Lius untuk para pemirsa di luar, untuk teman-teman kita, untuk area Kota Kupang dan sekitarnya, atau mungkin di luar wilayah Kota Kupang, seluruh NTT lah, yang butuh pijat, silahkan. Bagi Bapak Mama, kakak adik, saudara semua yang membutuhkan pelayanan saya, menghubungi nomor HP 081 339 266 209. Alamat Jalan HR Koro, Kelurahan Sikumana, RT 18 RW 7. Itu saja informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua.